Bawang Ngeri episode 25. Langit yang menghantui L8. Kisah kecemburuan dan horor di Spanyol. Bab 1. Awal dari akhir. Spain, 1942. Dunia dilanda api Perang Dunia Kedua, dan kekacauan bahkan mencapai sudut paling tenang di bumi. Di tengah kekacauan ini, dua penerbang Spanyol, Ramon dan Javier, bertugas di Angkatan Laut AS. Mereka ditugaskan ke L8, balon udara kelas L yang terkenal dengan misi patrolinya di sepanjang pantai Pasifik. Pesawat tersebut ditugaskan dengan misi penting untuk mendeteksi kapal selam musuh yang mengancam garis pantai Amerika. Namun, baik Ramon maupun Javier tidak dapat meramalkan bahwa misi mereka akan membawa mereka ke dalam labirin kecemburuan, pengkhianatan, dan kengerian supernatural. Ramon dan Javier selalu memiliki ikatan yang erat, yang dibentuk oleh warisan bersama dan cobaan perang. Ramon, yang lebih tua, adalah seorang penerbang berpengalaman dengan sikap tabah dan watak tenang. Pengalaman dan sikap berkepala dinginnya telah membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya. Javier, sebaliknya, lebih muda dan lebih impulsif. Gairah dan tekadnya hanya diimbangi oleh sifat cepat marahnya. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua sahabat itu tidak dapat dipisahkan. Persahabatan mereka terlihat jelas bagi semua orang yang mengenal mereka. Persahabatan mereka diuji saat mereka berdua jatuh cinta pada wanita yang sama, Isabella. Dia adalah seorang perawat yang mereka temui selama berada di San Francisco, sebuah kota yang memberikan jeda singkat dari kengerian perang. Isabella cantik, penyayang, dan baik hati. Kehadirannya membawa rasa normal dalam kehidupan mereka, sebuah kenyamanan yang jarang terjadi di dunia yang dilanda konflik. Segera menjadi jelas bahwa kasih sayang Isabella condong ke arah Ramon. Dia mengagumi kekuatannya yang tenang dan tekadnya yang tak tergoyahkan. Kesadaran ini memicu kecemburuan yang membara dalam diri Javier, yang semakin membusuk dan tumbuh dari hari ke hari. Ketegangan antara kedua sahabat ini mulai mempengaruhi performa mereka selama menjalankan misi. Kemitraan yang tadinya harmonis kini dirusak oleh kecurigaan dan kebencian. Bahkan atasan mereka menyadari semakin besarnya keretakan di antara mereka, namun tuntutan perang hanya menyisakan sedikit ruang untuk mengatasi konflik pribadi. Pada suatu pagi yang sangat berkabut, L8 dikirim untuk misi patroli rutin. Udara tebal karena kabut, dan jarak pandang rendah. Misinya sederhana, mencari kapal selam musuh dan melaporkan setiap penampakan. Saat balon udara melayang di atas Samudra Pasifik, keheningan di dalam gondola terasa jelas. Yang terdengar hanyalah dengungan mesin dan sesekali suara radio. Ketegangan antara Ramon dan Javier nyaris nyata. "Ramon, menurutmu apakah dia benar-benar mencintaimu?" Suara Javier memecah kesunyian, nadanya tajam dan menuduh. Ramon melirik temannya, ekspresinya tidak terbaca. "Ini belum waktunya, Javier. Fokus pada misi," jawabnya dengan tenang. Tapi Javier tidak bisa melepaskannya. Keheningan yang mencekam dari balon udara itu hanya memperkuat pikirannya, mendorongnya semakin jauh ke dalam spiral kecemburuan dan kemarahan. Saat mereka melanjutkan patroli, kabut semakin tebal, menyelimuti L8 dengan selubung putih. Dunia di luar menjadi kabur dan menambah rasa terisolasi di dalam gondola. Tiba-tiba, instrumennya rusak. Kompas berputar tak terkendali, dan radio berderak karena listrik statis. Ramon dan Javier bertukar pandangan khawatir. Permusuhan pribadi mereka sejenak terlupakan. "Ada yang tidak beres," gumam Ramon, menyesuaikan kontrol untuk menstabilkan balon udara. Sebelum mereka sempat bereaksi, bayangan aneh muncul di kabut. Itu adalah kapal selam, tapi tidak seperti yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bentuknya yang ramping dan hitam nyaris seperti hantu, membelah air dengan keanggunan dunia lain. Penampilan kapal selam itu meresahkan, kehadirannya menakutkan dan menimbulkan firasat buruk. Mereka berusaha melaporkan penampakan mereka, namun radionya mati. Tidak peduli bagaimana mereka mengatur dialnya, yang mereka terima hanyalah statis. Saat mereka mengitari kapal selam, kapal itu menghilang ke kedalaman, meninggalkan mereka dengan perasaan akan datangnya malapetaka. Pertemuan itu singkat namun menghantui, awal dari kengerian yang menanti mereka.
Seiring berlalunya waktu tanpa adanya penampakan lebih lanjut, ketegangan kembali terjadi di gondola. Kecemburuan Javier mencapai titik didihnya. Karena marah, dia menuduh Ramon menyabotase misi mereka untuk membuatnya terlihat buruk. Kamu pikir kamu lebih baik dariku, bukan? Hanya karena Isabella memilihmu. Javier berteriak, maju ke arah Ramon, matanya dipenuhi amarah. Ramon berusaha menenangkannya, namun kemarahan Javier tak terkendali. Dalam pergulatan berikutnya, mereka gagal menyadari mendekatnya pesawat musuh. Balon udara itu tiba-tiba diserang, dan mereka tidak punya pilihan selain mendarat di pulau terpencil. Misi mereka yang tadinya menjanjikan telah berubah menjadi mimpi buruk, dan pulau itu akan segera mengungkap teror yang melampaui ketakutan mereka yang paling gelap. Bab 2. Pertemuan. Ketika L-8 semakin dekat ke tanah, situasinya menjadi mengerikan. Pesawat musuh telah merusak balon udara tersebut dengan parah, dan kontrolnya hampir tidak responsif. Asap memenuhi gondola, dan bau tajam dari logam dan kain yang terbakar meresap ke udara. Ramon dan Javier berjuang untuk menstabilkan turunan. Konflik mereka sebelumnya terlupakan sejenak karena menghadapi bahaya yang akan segera terjadi. Balon udara itu mendarat di sebuah pulau terpencil yang belum dipetakan, dampaknya tertahan oleh dedaunan lebat. Pendaratan yang kejam itu menyebabkan kedua penerbang memar dan kehilangan arah, namun tetap hidup. Saat mereka keluar dari reruntuhan, panas dan kelembapan hutan menyelimuti mereka. Pulau itu adalah tempat yang liar dan liar, vegetasinya yang lebat dan suara-suara asing menambah rasa keterasingan mereka. Apa kamu baik-baik saja? Ramon bertanya, membantu Javier berdiri. Javier mengangguk sambil meringis sambil menyentuh luka di keningnya. Ya, menurutku begitu. Tapi bagaimana sekarang? Sebelum Ramon sempat bereaksi, mereka sudah dikepung oleh tentara musuh. Wajah mereka tertutup oleh semak belukar yang lebat. Para prajurit, yang awalnya berhati-hati, segera mengenali para penerbang tersebut sebagai calon tawanan perang. Ramon dan Javier diikat dan ditutup matanya, senjata mereka disita. Para penculiknya menggiring mereka melewati hutan, perjalanan yang panjang dan melelahkan. Para penerbang bisa mendengar gemerisik dedaunan, seruan binatang-binatang aneh, dan gemuruh lautan di kejauhan. Suara asing menambah kegelisahan mereka. Mereka dibawa ke markas tersembunyi, tempat yang lebih terlihat seperti mitos daripada kenyataan. Pangkalan itu berupa labirin terowongan dan bangunan darurat, tersembunyi dari dunia luar. Komandan musuh, seorang pria jangkung dengan wajah penuh bekas luka dan mata dingin penuh perhitungan, menginterogasi mereka. Dia tak henti-hentinya menuntut informasi tentang misi mereka dan kapal selam misterius yang mereka temui. Ketika jawaban mereka terbukti tidak memuaskan, penyiksaan pun dimulai. Hari-hari di penangkaran berubah menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. Ramon dan Javier menjadi sasaran penyiksaan yang mengerikan, baik fisik maupun psikologis. Para penculiknya tidak kenal lelah, menggunakan segala cara untuk mematahkan semangat mereka dan mendapatkan informasi. Mereka kelaparan, dipukuli, dan dilarang tidur. Yang paling mengerikan adalah sesi cuci otak, di mana mereka dibius dan dihadapkan pada gambaran mimpi buruk yang aneh. Di sel yang gelap dan lembab, Ramon dan Javier mendengar jeritan tahanan lain yang bergema di koridor. Kadang-kadang, jeritan itu seolah-olah menjadi jeritan mereka sendiri. Ketika kenyataan kabur menjadi kabut kesakitan dan halusinasi, para penculiknya akan membisikkan kebohongan, membuat mereka saling bermusuhan, memperdalam rasa cemburu dan ketidakpercayaan. Isabella tidak pernah mencintaimu, Ramon. Dia memilih Javier, desis seorang penculik di telinga Ramon selama sesi yang sangat brutal. Ramon mengkhianatimu, Javier. Dia menjualmu demi kebebasannya, bisik yang lain kepada Javier, menaburkan benih paranoia. Penyiksaan dilakukan tanpa henti, dirancang untuk menghancurkan pikiran dan tubuh mereka. Mereka dipaksa menjalani simulasi tenggelam, sengatan listrik, dan posisi stres fisik yang menyiksa. Para penculiknya senang dengan penderitaan mereka, bereksperimen dengan metode baru untuk menimbulkan rasa sakit. Garis tipis antara kenyataan dan mimpi buruk hancur, membuat mereka terus-menerus berada dalam teror.
Kondisi mental mereka memburuk saat mereka menjadi sasaran eksperimen yang kejam. Simbol-simbol aneh diukir di kulit mereka. Ritual dilakukan dengan kedok penelitian ilmiah. Mereka dipaksa menelan zat misterius yang menimbulkan halusinasi mengerikan. Wajah orang mati, suara tanpa tubuh, dan sosok bayangan menghantui saat mereka terjaga. Para penyiksa bersukaria dalam ketakutan mereka, mengubah setiap momen menjadi mimpi buruk. Saat mereka berbaring di sel yang gelap dan lembab, Ramon dan Javier akan saling berbisik, berusaha menjaga kewarasan mereka. Percakapan mereka seringkali terputus-putus. Pikiran mereka kacau karena obat-obatan dan penyiksaan. Mereka berbicara tentang rumah, tentang Isabella, dan tentang keinginan mereka untuk melarikan diri dari penjara neraka. Suatu malam, di tengah kekacauan serangan udara, mereka melihat peluang. Dengan menggunakan pecahan logam yang tersembunyi, mereka berhasil melepaskan diri dari rantai dan mengalahkan seorang penjaga. Perjalanan mereka melalui koridor penjara yang gelap dan labirin penuh dengan bahaya dan kejadian menakutkan. Dinding-dindingnya tampak menutup ke arah mereka, dan bayangan bergerak secara independen dari sumber cahaya apapun. Suara-suara berbisik bergema di seluruh aula, semakin keras dan mendesak saat mereka mendekati pintu keluar. Udara terasa kental dengan perasaan akan datangnya malapetaka. Meski dalam kondisi lemah, mereka berhasil mencapai hutan. Suara alami malam itu digantikan oleh keheningan yang menghantui, hanya dipecahkan oleh ratapan makhluk halus di kejauhan. Pepohonan tampak berputar-putar, cabang-cabangnya menjulur seperti kerangka tangan untuk menangkap para penerbang yang melarikan diri. Bab 3. Hutan Jiwa yang Hilang. Saat Ramon dan Javier berjalan melalui semak belukar yang lebat di hutan, panas dan kelembapan yang menyengat menempel di kulit mereka seperti kain kafan. Udara dipenuhi aroma pembusukan dan panggilan jauh dari makhluk tak dikenal. Setiap langkah adalah sebuah perjuangan. Tubuh mereka melemah karena penyiksaan dan kekurangan selama berbulan-bulan. Pikiran mereka, yang sudah berada di ambang kegilaan, semakin tegang oleh keheningan mencekam yang menyelimuti mereka. Hutan adalah sebuah labirin yang belum dipetakan, jalurnya yang berkelok-kelok dan dedaunan lebat memberikan perlindungan yang luas tetapi juga menciptakan rasa klaustrofobia yang hampir mencekik. Cahaya bulan nyaris tidak menembus kanopi tebal, menebarkan bayangan panjang dan menyeramkan yang seolah-olah bergeser dan bergerak dengan sendirinya. Setiap gemerisik dedaunan atau ranting yang patah membuat tulang punggung mereka merinding, saraf mereka tegang karena rasa takut yang terus-menerus akan ditangkap kembali. Saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam hutan, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang banyak ditumbuhi tanaman. Strukturnya ditutupi tanaman merambat dan lumut, dinding batunya diukir dengan simbol-simbol aneh dari dunia lain. Udara di sekitar kuil terasa lebih dingin, dan rasa takut yang nyata menyelimuti atmosfer. Meski takut, mereka memutuskan untuk mencari perlindungan di balik tembok yang runtuh. Bagian dalam kuil bahkan lebih meresahkan. Bayangan berkelap-kelip yang dihasilkan oleh obor darurat menari-nari di dinding, memperlihatkan ukiran rumit yang menggambarkan adegan pengorbanan dan siksaan. Udara dipenuhi aroma jamur dan pembusukan, dan bisikan mengerikan dari dunia lain sepertinya berasal dari bebatuan itu sendiri. Di jantung kuil, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan altar di tengahnya. Altar itu dihiasi dengan peninggalan dan persembahan kuno, yang sudah lama rusak dan terlupakan. Saat mereka mendekat, mereka merasakan tarikan magnetis ke arah altar, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik mereka mendekat. Pikiran mereka, yang sudah rapuh karena ditahan, berjuang untuk memahami energi aneh yang merasuki ruangan itu. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin, dan sesosok hantu muncul di hadapan mereka. Penampakannya adalah seorang wanita, wujudnya yang bening berkelap-kelip seperti lilin yang tertiup angin. Dia mengenakan pakaian kuno, matanya cekung dan dipenuhi kesedihan. Ramon dan Javier tersentak ketakutan, namun penampakan itu berbicara. Suaranya bergema menghantui yang bergema di seluruh ruangan. "Kau telah memasuki tempat yang sangat menderita," bisiknya, suaranya diwarnai kesedihan. "Kuil ini terkutuk, dindingnya berlumuran darah orang yang tidak bersalah. Mereka yang masuk ditakdirkan untuk menghidupkan kembali siksaan masa lalu." Saat dia berbicara,
Ruangan itu tampak bergeser dan berubah. Dindingnya menjadi transparan, memperlihatkan pemandangan horor dan keputusasaan. Mereka melihat penampakan ritual kuno, di mana para tahanan dikorbankan untuk menenangkan roh pendendam. Jeritan para korban menggema di seluruh ruangan, wajah mereka berkerut kesakitan. Ramon dan Javier terpaku oleh penglihatan itu, tidak mampu memalingkan muka. Adegan penyiksaan dan pengorbanan mencerminkan pengalaman mereka sendiri, sehingga mengaburkan batas antara masa lalu dan masa kini. Mereka merasakan kepedihan dan ketakutan para korban seolah-olah itu adalah penderitaan mereka sendiri. Pikiran mereka terdorong ke ambang kegilaan. Putus asa untuk melarikan diri, mereka keluar dari ruangan dan masuk ke koridor labirin kuil. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan bayangan seolah-olah mendekat pada mereka. Setiap belokan membawa kengerian baru, jalan mereka terhalang oleh penampakan hantu dan penglihatan mimpi buruk. Kuil adalah entitas hidup yang menghilangkan rasa takut dan putus asa mereka. Ketika mereka mendekati pintu keluar, mereka dihadapkan pada sosok hantu sekali lagi. Matanya dipenuhi duka dan penyesalan, suaranya meratap sedih. "Kamu tidak bisa lepas dari kutukan," serunya. "Roh orang-orang terkutuk akan menghantuimu sampai akhir hayatmu." Dengan dorongan terakhir yang putus asa, mereka melepaskan diri dari kuil dan melarikan diri ke dalam hutan. Keheningan yang mencekam telah kembali, namun rasa takut masih ada. Hutan itu sendiri tampak hidup, jalurnya yang berkelok-kelok dan dedaunan lebat menciptakan rasa ancaman yang selalu ada. Cahaya bulan nyaris tidak menembus kanopi tebal, menebarkan bayangan panjang dan menyeramkan yang seolah-olah bergeser dan bergerak dengan sendirinya. Saat mereka tersandung melalui hutan, pikiran mereka dipenuhi dengan kengerian yang mereka saksikan. Penglihatan tentang kuil telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam jiwa mereka, mengaburkan batas antara kenyataan dan mimpi buruk. Mereka masih bisa mendengar bisikan para roh, suara hantu mereka selalu mengingatkan akan kutukan yang menimpa mereka. Perjalanannya panjang dan sulit, kemajuan mereka terhambat oleh kondisi mereka yang melemah dan medan yang tidak bersahabat. Setiap langkah adalah perjuangan, tubuh dan pikiran mereka didorong hingga batasnya. Mereka tahu bahwa mereka harus mencari jalan keluar dari pulau itu, namun jalan menuju kebebasan tampaknya penuh dengan bahaya. Bab 4. Keturunan terakhir menuju kegilaan. Hari berganti minggu saat Ramon dan Javier berkeliaran di hutan, tubuh mereka semakin melemah setiap harinya. Kurangnya makanan dan air bersih berdampak buruk, dan ketakutan yang terus-menerus akan ditangkap kembali menggerogoti kewarasan mereka. Panas dan kelembapan yang menyengat membuat setiap gerakan menjadi cobaan berat. Pakaian mereka menempel di tubuh yang basah kuyup oleh keringat. Suatu malam, saat mereka berkumpul untuk mencari kehangatan, Ramon menceritakan rahasianya pada Javier. "Aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa kita sedang diawasi," bisiknya, suaranya bergetar. "Setiap kali saya memejamkan mata, saya melihat roh-roh itu. Saya mendengar bisikan mereka." Javier mengangguk, matanya membelalak ketakutan. "Aku juga merasakannya. Sepertinya mereka ada di sekitar kita, menunggu kita lengah. Aku tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa kutanggung." Saat mereka melanjutkan perjalanan, hutan tampak semakin tidak bersahabat. Pepohonan terpelintir menjadi bentuk yang aneh, cabang-cabangnya menjulur seperti kerangka tangan. Suara-suara aneh yang tidak dapat dikenali memenuhi udara, dan tanah di bawah kaki mereka seolah-olah bergeser. Batas antara kenyataan dan mimpi buruk semakin kabur, pikiran mereka tidak dapat membedakan keduanya. Suatu malam, mereka menemukan sebuah tempat terbuka. Di tengahnya berdiri sebuah pohon besar dan kuno. Akar-akarnya yang berbonggol-bonggol terjalin di sekitar altar batu. Udara di sekitar tempat terbuka itu kental dengan keheningan yang tidak wajar, dan rasa takut hampir terasa jelas. Saat mereka mendekati altar, mereka melihat simbol-simbol aneh yang terukir di batu, mirip dengan yang mereka lihat di kuil. Ramon dan Javier bertukar pandang dengan gelisah. "Apakah menurutmu ini bagian lain dari kutukan itu?" Javier bertanya, suaranya nyaris berbisik. Ramon mengangguk, matanya mengamati hutan di sekitarnya. "Pasti begitu. Kita harus berhati-hati. Meski takut,
Mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat terbuka. Hutan seakan-akan menutup di sekitar mereka. Bayangannya semakin panjang dan gelap. Saat malam tiba, suhu turun, dan kabut menakutkan mulai menyelimuti. Kabut tebal dan dingin berputar-putar di sekitar mereka seperti makhluk hidup. Saat mereka berkumpul untuk mencari kehangatan, kabut sepertinya mengambil nyawanya sendiri. Itu terbentuk menjadi bentuk-bentuk tidak jelas dan berubah-ubah, tetapi tidak dapat disangka lagi berbentuk humanoid. Sosok-sosok hantu itu bergerak diam-diam melewati lapangan terbuka. Mata cekung mereka tertuju pada kedua penerbang. Ramon dan Javier menyaksikan dengan ketakutan ketika sosok-sosok itu mendekat. Bentuk mereka tembus cahaya, wajah mereka berkerut dalam ekspresi kesedihan dan kemarahan. Bisikan-bisikan itu kembali terdengar, semakin keras dan terus-menerus, memenuhi pikiran mereka dengan hiruk-pikuk suara. "Kenapa kamu datang ke sini?" Salah satu sosok itu berbisik, suaranya bergema sedih. "Kamu telah mengganggu istirahat kami. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri." Sosok-sosok itu mengulurkan tangan hantu, sentuhan mereka dingin dan menyakitkan. Ramon dan Javier menjerit kesakitan, pikiran mereka dipenuhi dengan gambaran siksaan dan keputusasaan. Roh-roh hutan tak henti-hentinya. Kemarahan dan kesedihan mereka meluap-luap. Dalam upaya putus asa untuk melarikan diri, Ramon dan Javier melarikan diri dari tempat terbuka tersebut. Pikiran mereka hancur oleh kengerian yang mereka saksikan. Hutan seakan-akan menutup di sekitar mereka. Jalurnya yang berkelok-kelok dan dedaunan lebat menciptakan labirin teror. Sosok-sosok hantu itu mengejar mereka. Bisikan mereka semakin keras dan mendesak. Saat mereka berlari, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Pintu masuknya sempit dan ditumbuhi tanaman merambat, tapi itu memberikan tempat istirahat sementara dari roh-roh yang mengejar. Di dalam, gua itu gelap dan lembab, dindingnya ditutupi lumut aneh berpendar yang memancarkan cahaya redup dan menakutkan. Udara di dalam gua terasa dingin dan hening, dan rasa takut nyaris tak tertahankan. Bisikan para roh bergema melalui lorong-lorong sempit. Suara hantu mereka selalu mengingatkan akan kutukan yang menimpa mereka. Ramon dan Javier berkumpul bersama, pikiran dan tubuh mereka berada di ambang kegilaan. "Kita tidak bisa tinggal di sini," bisik Ramon, suaranya bergetar. "Kita perlu mencari jalan keluar dari pulau ini." Javier mengangguk, matanya membelalak ketakutan. "Tapi bagaimana caranya? Setiap jalan yang kita ambil membawa kita semakin jauh ke dalam mimpi buruk ini. Seolah-olah pulau itu sendiri hidup, berusaha menahan kita di sini." Saat mereka duduk dalam kegelapan, perasaan tenang yang aneh menyelimuti mereka. Bisikan-bisikan itu memudar, digantikan oleh keheningan yang mendalam. Dalam keheningan itu, mereka mendengar suara yang samar dan berirama, deru lautan di kejauhan. Itu adalah pengingat akan dunia di luar pulau, secercah harapan di saat-saat tergelap mereka. Dengan mengerahkan kekuatan terakhir mereka berjalan menuju suara tersebut. Perjalanannya panjang dan sulit, hutan menawarkan satu tantangan terakhir. Jalan itu penuh dengan bahaya, bayangan dan bisikan selalu hadir. Namun dengan setiap langkah, mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Bab 5, Kengerian yang dilepaskan. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan yang melelahkan, Ramon dan Javier akhirnya sampai di tepi hutan. Pemandangan laut membuat mereka merasa lega dan putus asa. Deburan ombak menghantam pantai berbatu. Percikan garam mengingatkan akan kebebasan yang sangat mereka cari. Tapi pulau itu belum selesai dengan mereka. Ketika mereka mendekati garis pantai, mereka melihat sebuah perahu kecil yang ditinggalkan. Kapal itu sudah tua dan lapuk, lambungnya tertutup teritip dan rumput laut. Meski kondisinya bobrok, namun ia menawarkan secercah harapan. Mereka bisa menggunakannya untuk melarikan diri dari pulau dan meninggalkan kengerian. Dengan tekad baru, mereka menyeret perahu itu ke tepi air. Tugasnya berat, tubuh mereka yang lemah berjuang menahan beban berat. Bisikan hantu kembali, suara mereka dipenuhi amarah dan kesedihan. Roh-roh di pulau itu belum siap untuk melepaskan mereka. Saat mereka mendorong perahu ke dalam air, kabut tebal menyelimuti pandangan mereka. Kabutnya dingin dan menyesakkan, membungkus mereka seperti kain kafan.
Sosok-sosok hantu muncul dari kabut, mata cekung mereka tertuju pada para penerbang. "Kamu tidak bisa melarikan diri," bisik roh-roh itu. "Kamu milik kami." Ramon dan Javier bergegas masuk ke perahu. Tangan mereka gemetar ketakutan. Mereka mendayung sekuat tenaga. Perahu kecil itu membelah air. Namun kabut semakin tebal, roh-roh itu tak henti-hentinya mengejar. Udara dipenuhi ratapan orang-orang terkutuk. Tangisan mereka bergema di seluruh air. Perjalanan itu adalah mimpi buruk. Kabutnya sangat tebal sehingga mereka hampir tidak bisa melihat tangan mereka sendiri di depan wajah mereka. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Suara hantu mereka terus-menerus mengingatkan akan kutukan yang menimpa mereka. Perahu itu berguncang hebat, ombak menerjang sisi-sisinya. Saat mereka mendayung, lautan tampak menjadi hidup. Air bergejolak dan bergolak, bentuk-bentuk aneh bergerak di bawah permukaan. Roh-roh pulau itu mengikuti mereka. Amarah mereka meluap ke laut. Ramon dan Javier bisa merasakan sentuhan dingin tangan hantu. Jari-jari mereka menggenggam anggota tubuh mereka. Perahu itu terombang-ambing oleh ombak. Amukan lautan mencerminkan amukan pulau itu. Ramon dan Javier menempel di sisi perahu. Pikiran mereka dipenuhi dengan gambaran siksaan dan keputusasaan. Batas antara kenyataan dan mimpi buruk telah hilang. Kewarasan mereka semakin hilang seiring berjalannya waktu. Tiba-tiba, gelombang besar muncul dari kedalaman, menjulang tinggi di atas perahu kecil. Airnya hitam dan dingin, dipenuhi wajah orang-orang terkutuk. Ombak menerjang mereka, menelan perahu dan penumpangnya. Dunia larut dalam kegelapan, pelukan dingin lautan menarik mereka ke bawah. Ramon dan Javier tidak pernah terlihat lagi. Perahu itu ditemukan beberapa hari kemudian, terapung dan kosong. Tidak ada tanda-tanda para penerbang. Nasib mereka masih menjadi misteri. Pulau itu tetap diselimuti kabut, rahasia kelamnya tersembunyi dari dunia. Epilog, pertanyaan yang belum terjawab. Hilangnya Ramon dan Javier menjadi legenda, kisah horor dan kegilaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pulau ini dihindari oleh para pelaut, reputasi terkutuknya menghalangi semua orang yang menghargai kewarasan mereka. Kuil kuno dan roh-roh hantu tetap ada. Bisikan mereka mengingatkan akan kutukan yang melanda pulau itu. Isabella, yang kembali ke San Francisco, menerima berita itu dengan berat hati. Dia berduka atas kehilangan teman-temannya. Pikirannya dipenuhi kenangan saat-saat yang lebih bahagia. Misteri hilangnya mereka menghantuinya. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab selalu menjadi sumber kesedihan. Apakah Ramon dan Javier benar-benar menjadi korban kutukan supernatural? Atau apakah pikiran mereka telah begitu rusak karena penahanan mereka sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk? Kebenaran masih sulit dipahami, tersembunyi di balik bayang-bayang hutan dan kedalaman lautan. Kisah Hel 8 dan awaknya yang bernasib buruk menjadi kisah peringatan, pengingat akan kengerian yang mengintai di luar nalar. Dan seiring berlalunya waktu, pulau itu tetap menjadi tempat kegelapan, rahasianya terkubur di bawah kabut dan ombak. Namun bagi mereka yang berani mendengarkan, bisikan para roh masih bisa terdengar. Suara sedih mereka merupakan bukti kekuatan kutukan yang bertahan lama. Dan pertanyaannya tetap ada. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ramon dan Javier? Apakah mereka menjadi gila karena kengerian yang mereka alami? Ataukah mereka termakan oleh roh-roh pendendam di pulau itu? Jawabannya tersembunyi dalam kabut waktu, sebuah misteri yang tidak akan pernah terpecahkan. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Jika Anda menikmati penjelajahan kami tentang hantu, makhluk mitos, dan legenda urban, silakan bagikan dengan teman-teman Anda. Jangan lupa berlangganan untuk episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, para pendengar yang terkasih.